إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tahun ini Ramadan di negeri kita Indonesia bilangannya sempurna 30 hari. Ramadan bukan hanya bulan untuk beribadah, tetapi Ramadan tentu saja adalah bulan untuk merubah, menjadi bulan perubahan bagi kita menjadi hamba yang lebih baik. Hamba yang setelah 30 hari digembleng, ada pembiasaan, ada madrasah, ada pembiasaan ibadah yang rutin kita lakukan. Sehingga kita berharap setelah Ramadan, bekas atau athar pengaruh Ramadan itu masih terasa. Lihatlah para salafus saleh. Mereka menjadikan Ramadan sebagai inti musim ibadah tahunan mereka. Sebagaimana yang dikutip Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kata beliau, kanu yada'una rabbahum ayyuballighahum sittata asyhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka dulu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersiap, menggelorakan hati mereka, berdoa meminta agar Ramadan mereka sampai bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata asyhurin ayyuballighahum ay yataqabbala minhum. Dan mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar Allah Ta'ala menerima amal-amal ibadah. Lihat bekas Ramadan, pengaruh Ramadan sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya mereka merindukan Ramadan, sehingga doa-doa mereka adalah doa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelahnya pengaruh Ramadannya terasa. Mereka mengingat-ingat keamalan Ramadannya. Mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar amalan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa taala hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Di antara pengaruh Ramadan adalah kita tidak merasa angkuh, tidak merasa ujub dengan amalan kita. Tidak ada satupun di antara kita yang keluar dari Ramadan ada jaminan ampunan dosanya telah diterima. Tidak ada satupun di antara kita yang pasti diampuni. Walaupun Nabi SAW mengatakan, Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salaha falam yukfar lahu. Celakalah orang yang masuk ke bulan Ramadan, lalu ia keluar, lalu ia tidak diampuni dosanya. Ini kata Nabi SAW. Tetapi apakah pasti diampuni? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Siapa di antara kita yang satu tarawehnya, satu rukunya, satu sujudnya bahkan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu setiap akhir ibadah, selesai ibadah, di antara sifat orang beriman adalah senantiasa hatinya mengkhawatirkan, takut, berharap, cemas. Apakah ibadahnya diterima? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan setelah selesai melakukan suatu amalan mereka takut.
Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengira ayat ini untuk orang yang setelah berzina, minum khamar, mencuri, lalu dia takut. Kata Nabi, bukan. Mereka adalah orang-orang yang setelah berpuasa, bersedekah, sholat, lalu mereka khawatir jangan-jangan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ikhwan, bagaimana para salafus soleh mengkhawatirkan, bahkan itu 6 bulan mereka bawa. Sehingga membuat mereka lebih khusyuk, lebih khudu, lebih menghinakan diri, tunduk, memperbaiki ibadah mereka agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan memang telah berlalu, tetapi pintu ampunan masih terbuka. Rob yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Rob yang sama di bulan Syawal. Pahala masih mengalir. Pintu-pintu masjid masih terbuka. Al-Quran yang kita baca masih ada sampai sekarang. Pintu sedekah masih terbuka. Amalan masih mengalir. Bahkan justru kita berharap, kata para ulama, di antara tanda diterimanya amalan, fa inna thawabal hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara kaidah yang disebutkan para ulama, di antara tanda diterimanya suatu amalan, adanya amalan yang mengiringi amalan sesudah itu. Tanda diterimanya amalan kita, ada kebaikan, ada taufik dari Allah Azza wa Jalla agar kita beribadah lagi setelah amalan ibadah itu. Bulan Ramadan, ada bulan Syawal, ada sittata Syawal. Kata Nabi SAW, man sama Ramadana, thumma atba'ahu sitta min Syawal, kana qasiyamid dar. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan, lalu dia mengiringi dengan 6 hari sesudahnya, Nabi SAW mengatakan bagaikan berpuasa. Pahalanya seperti pahala setahun. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ibadah haji, ada umrah sesudahnya. Ibadah salat wajib, ada ba'diyahnya, ada qabliyahnya. Maka di antara bentuk tanda yang bisa kita lihat diterimanya amal ibadah kita adalah adanya taufik dari Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk beramal di amal berikutnya sesudah amalan itu. Oleh karena hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, seorang Imam Asy-Syibli pernah ditanya, mana yang lebih afdal, beribadah di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab? Kata beliau, la takun sya'baniyan wala rajabiyan, walakin kunu rabbaniyan. Jangan engkau beribadah di musim-musim tertentu saja. Sya'baniyan itu maksudnya hanya mencari bulan Sya'ban saja, atau hanya mencari bulan Ramadan saja, atau hanya mencari bulan tertentu saja. Tapi kata beliau, jadilah rabbani. Beribadah di semua waktu, semua kesempatan. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yaqin, kematian datang menghampirimu. Oleh karena itu, ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, perkara yang paling besar bagi seorang mukmin adalah istiqamah. Apa yang membuat ubannya Nabi SAW cepat tumbuh adalah ketika ada ayat Al-Quran perintah istiqamah. Fastaqim kama umirta. Kata Allah Azza wa Jalla, hei Muhammad, istiqamalah sebagaimana telah engkau diperintahkan. Istiqamah adalah menghimpun seluruh kebaikan. Nabi SAW pernah ada orang datang bertanya kepada, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, kul amantu billah thumma istaqim. Katakan, berimanlah kepada Allah, aku beriman kepada Allah, lalu setelah itu istiqamah. Bekas Ramadan yang paling kuat adalah apakah kita istiqamah dengan amalian tertentu, amali Ramadan kita. Banyak amalan ketaatan yang telah berhasil kita lakukan Ramadan. Salat 5 waktu berjamaah di bulan Ramadan, alhamdulillah. Al-Quran kita baca, sedekah kita berikan, minat gairah kita bersedekah begitu tumbuh. Qiyamul lail, walaupun di awal waktu, mampu kita lakukan dengan rakaat yang banyak. Istiqamah. Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karamah seorang mukmin adalah istiqamah. Bukan kebal, bukan bisa terbang. Karamahnya orang mukmin yang paling utama adalah apa? Istiqamah di dalam ketaatan. Karena itu kalau ingin melihat wali-wali Allah, siapa itu wali-wali Allah? Mereka yang istiqamah di atas ketaatan setelah kebaikan itu. Makanya di antara doa Nabi SAW, setelah pulang dari safar, beliau berlindung kepada Allah dari apa? Al-hawri ba'dal kaur.
A'udzubika minal hauri ba'dal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekurangan setelah kesempurnaan. Al-haur artinya kurang, al-qaur artinya sempurna. Atau dari maksiat, dari taat menjadi maksiat kembali. Karena itu Imam Bishr Al-Haris rahimahullah pernah ditanya, bagaimana orang yang beribadah hanya pada bulan Ramadan saja? Apa kata Imam Bishr? Beliau mengatakan, bi'sal qaum. Itu seburuk-buruk manusia. La ya'rifuna lillahi haqqan illa fi Ramadan. Mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Fa inna salihah, sesungguhnya orang yang saleh, hamba yang baik, kata beliau, yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha, yaitu orang yang beribadah di sepanjang tahun. Justru sesudah Ramadan, pengaruh, habit, lingkungan, pembiasaan yang kita lakukan, itu harusnya ada yang kita rasakan pada hari ini. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bermohon sesungguhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Samping kita bermohon agar Allah ta'ala menerima kebaikan kita, agar kita berdoa, agar kita diberi Allah keistiqamahan. Bapak-bapak, wahai saudaraku, kita sentuh sepakat, setuju. Hari ini kita berada di zaman yang dimana puncak fitnah luar biasa menimpa kita, Pak. Fitnah artinya sesuatu yang bisa menjerumuskan dan menarik kita kepada dosa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dosa begitu mudah kita lakukan. Puncak syahwat, puncak syubhat, hari ini rasanya kita sepakat kalau ini. Dulu dosa begitu sulit orang melakukannya, sekarang begitu mudah. Maka memohon kepada Allah agar istiqamah adalah perkara yang kita butuhkan. Salah seorang istri Nabi radhiyallahu ta'ala anha pernah meriwayatkan bahwasanya di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi SAW adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit, teguhkan hatiku di atas agamamu. Oleh karena itu ada perintah bertakwa kepada Allah dan perintah jangan sampai kita meninggal kecuali dalam istiqamah sebagai seorang muslim. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ahabbal a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai dan dicintai Allah Azza Jalla adalah ajak, rutin, istiqamah, walaupun itu hanya sedikit. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah Nabi SAW. Apabila melakukan suatu amalan, beliau melazimi. Beliau memiliki kebiasaan melazimi, menetapi, merutinkan amalan itu. Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada sahabat, seorang sahabat Nabi SAW, ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yakumul lail fataraka. Nabi mencelah, kata Nabi, jangan, wahai Abdullah bin Umar, jangan engkau seperti si fulan. Dulu dia rajin sholat malam, kemudian dia meninggalkannya. Inilah seburuk-buruk orang. Mereka hanya taat kepada Allah di bulan Ramadan. Mereka pakai jilbab hanya di bulan Ramadan. Mereka mengenal masjid, bersedekah, berzakat hanya di bulan Ramadan. Mereka buka mushaf hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah, pertanyaan besarnya, apa yang tertinggal dari kita dari bulan Ramadan? Ramadan telah berlalu. Dan tidak ada yang menjamin Ramadan tahun 2027 apakah kita masih bisa menyambutnya. Ramadan akan datang tiap tahun, tapi yang tidak ada jaminan apakah tiap tahun juga kita bisa menyambut Ramadan. Oleh karena hadirin rahmati Allah Azza Jalla, jangan sampai bekas-bekas itu hilang seiring dengan berlalunya bulan itu. Amalan-amalan yang biasa kita lakukan, kerjakan, pudar setelah puasa berakhir. Maka hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berdoalah, minta kepada Allah, dialah zat yang maha membolak-balikan hati kita. Semoga Allah ta'ala memberikan kita istiqamah di atas ketaatan sampai ajal menjemput kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, menutup khutbah ini izinkan kami mengutip salah satu hadis Nabi yang agung, yang para ulama mengatakan ini termasuk hadis jawami' al-kalim, yang menghimpun pokok-pokok kebaikan. Diriwayatkan dua sahabat, Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma, meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah dosamu dengan amal yang akan menghapus dosa itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Para ulama mengatakan, inilah madrasah setiap amal ibadah, termasuk Ramadan. Target atau kurikulum Ramadan ada di sini. Yaitu yang pertama, memperindah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla yang dirangkai dengan kalimat takwa. Sudahkah kita semakin bertakwa? Di mana takwa artinya dekat kepada Allah Azza wa Jalla, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ramadan, bekas yang paling agung adalah kita semakin kuat iman, keyakinan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita semakin rindu ingin bertemu dengannya. Bukankah Nabi SAW mengatakan orang yang berpuasa memiliki kegembiraan? Lis-sha'ima, lil-inna lis-sha'imi farhatan. Dua kegembiraan orang yang berpuasa. Bergembira ketika berbuka, selesai beramal. Maka kita gembira setiap mau beribadah. Ramadan harus memberikan kita dampak, keyakinan, ketawakalan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yaitu semakin indah hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin kita semakin takut kepada, yang kalau kita perhatikan adalah makna takwa adalah takut akan azab, takut kepada neraka. Sehingga yang membuat kita rajin melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa atbi'i, iringilah dosamu dengan amal soleh. Sudahkah Ramadan ini menjadikan kita semakin bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu kita? Yang nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Seluruh amal soleh adalah dibenci oleh keburukan, dibenci oleh hawa nafsu. Nabi mengatakan, hujibatin nar bil makarih, wa hujibatil jannah bis syahwat. Hujibatil jannah bil makari, wujibatil nar bisyahwat. Neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Surga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Salat Jumat dibenci oleh hawa nafsu. Maka Ramadan dampak dan pengaruhnya adalah semakin kita bisa memperbaiki hubungan dengan hawa nafsu kita. Sehingga itu membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kata Nabi, berakhlaklah dengan akhlak yang baik kepada manusia. Memperbaiki hubungan dengan makhluk. Ramadan, bulan empati, bulan ibadah. Nabi SAW menyuruh kita berpuasa bareng-bareng, berlebaran bareng-bareng. Di bulan Ramadan kita berpuasa, kita lapar, merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang di bawah kita. Nabi SAW disebutkan Ramadan adalah bulan bersedekah. Nama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu fi Ramadan, dan di bulan Ramadan sangat rajin bersedekah lagi. Dan ini melahirkan sikap berakhlak kepada manusia. Nabi SAW mengatakan Allah tidak terima orang yang berpuasa tapi kata-katanya kotor. Maka Ramadan, 3 madrasah Ramadan, pengaruh Ramadan adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, semakin taat, semakin kita pandai kuat memerangi hawa nafsu kita yang menghalangi kita beramal soleh. Yang ketiga adalah semakin memperindah hubungan kita dengan sesama manusia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة.